Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan nomor absen 25 dengan NIM 24314050111048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johnson Gorintah dari kelas N2A, mata kuliah Manajemen Dokumen Bisnis. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan dari surat keluar. Di sini saya berperan sebagai dari bagian administrasi PT Semangat kami berlima. Untuk alur dari surat keluar adalah yang pertama, yaitu pembuatan konsep surat. Pembuatan konsep surat adalah ketika kita ingin membuat surat, apa isi dari surat itu dan bagaimana surat itu akan menyampaikan apa hal-hal yang perlu kita sampaikan. Misalnya di sini hal dari surat yang akan saya kirim adalah penawaran jasa pemeliharaan pendingin ruangan. Ini adalah tugas dari semester 1 yang sebelumnya. Dan yang kedua, ketika kita sudah membuat konsep dari surat itu, kita akan meminta persetujuan dari pimpinan untuk menyetujui konsep dari surat tersebut. Dan yang ketiga, pencatatan konsep surat, yaitu melakukan pencatatan itu terkait dengan registrasi, nomor, dan juga kartu kendali ataupun buku agenda. Misalnya di sini nomornya adalah 0922-2024. Nomor dari surat ini bisa berarti kode-kode yang menunjukkan identitas dari kantor ataupun identitas dari surat tersebut. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah pengetikan konsep surat. Jika sebelumnya konsep surat ditulis dalam bentuk tulisan ataupun drafting, di tahap ini konsep surat akan diketik oleh sekretaris bagian administrasi ataupun yang lainnya. Biasanya di dalam suatu kantor itu pengetikan surat terbagi menjadi dua, yaitu desentralisasi dan juga sentralisasi. Apabila sentralisasi, maka surat akan berpusat pada satu pihak ataupun satu orang, biasanya adalah sekretaris ataupun bidang administrasi. Namun apabila desentralisasi, maka setiap pihak-pihak fungsional seperti misalnya keuangan, human research itu maka akan berhak untuk menulis surat sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya akan dilakukan pada tahap yang kelima, akan dilakukan pemeriksaan pengetikan mulai dari kop surat, nomor, lampiran hal hingga isi dan bahkan kata-kata dari surat tersebut apakah sudah sesuai dengan PUEB ataupun belum. Kemudian apabila pengetikannya sudah benar, maka akan dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu penandatanganan surat dan juga pemberian cap. Penandatanganan surat diberikan oleh orang-orang yang berwenang seperti pimpinan dan juga orang-orang yang berkaitan. Contohnya di sini adalah Marketing Manager Wilayah Malang, Johansson Gorintah. Nah, di sini sebenarnya harusnya ada tanda tangan dan juga pemberian cap itu terkait dengan asas legalitas dari surat tersebut. Nah, apabila sudah ditandatangani dan sudah diberikan cap, maka surat tersebut akan dilipat seperti ini. Biasanya kop surat akan ditampilkan di depan ataupun di atas untuk memberikan identitas dari surat tersebut, untuk menampilkan identitas dari surat tersebut. Namun tidak semua surat harus dilipat, contohnya seperti proposal ataupun surat lamaran kerja agar menjaga kerapian. Nah, apabila sudah dilipat, maka akan dimasukkan ke dalam amplop ataupun sampul, biasanya adalah sampul, namun di sini saya akan menggunakan amplop untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan dari surat tersebut. Nah, dan biasanya di luar amplop ini pun kita akan menulis alamat luar seperti penerimanya dan juga alamatnya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengiriman, baik itu melalui online ataupun surel, atau bahkan dari pos ataupun kurir. Dan tahap yang terakhir, tahap yang ke-11 adalah kita melakukan penyimpanan ataupun pengarsipan. Biasanya surat akan dibuat sekurang-kurangnya dua lembar ataupun satu yang asli dan satu yang kopi. Satu yang asli untuk dikirimkan kepada penerima surat dan yang satunya akan disimpan untuk ke draft ataupun arsip. Periksa kondisi fisik surat, pastikan amplop tidak rusak atau robek, cek segala atau stempel untuk memastikan surat belum dibuka. Terakhir, pastikan alamat pengiriman sesuai. Setelah memastikan surat dalam keadaan kondisi baik, selanjutnya adalah membuka surat dan membaca isinya secara teliti untuk mengetahui tujuan dan isi dari surat tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencatat surat ke dalam agenda surat masuk dengan mencantumkan tanggal, nama pengirim, nomor surat, dan juga perihal. Surat yang telah dicatat kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu manajer pemasaran, untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapatkan persetujuan, langkah selanjutnya adalah menyusun surat balasan sebagai bentuk penerimaan terhadap penawaran kerjasama. Surat diketik menggunakan format resmi perusahaan.
Surat kemudian dicetak dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Salinan surat juga disimpan sebagai arsip. Setelah selesai, surat dimasukkan ke dalam amplop dan siap dikirimkan kembali kepada pihak eksternal. Proses pengiriman surat menjadi tahap akhir dari penanganan surat keluar. Nah, ketika kita sudah menerima surat, contohnya seperti ini, saya menerima surat dari Universitas Brawijaya. Apabila tadi saya mengirimkan penawaran, maka di sini saya menerima persetujuan tawaran jasa dari PT Semangat Kami Berlima. Nah, ketika kita menerima surat, maka bentuknya akan seperti ini, sama ya seperti sebelumnya kita mengirim surat seperti ini. Kita menerima surat yang contohnya di sini adalah alamatnya. Contohnya di sini adalah alamatnya. Di sini adalah alamatnya. Kemudian ketika kita menerima surat masuk, kita harus biasanya itu diterima oleh resepsionis, satpam ataupun bahkan sekretaris. Ketika kita menerima surat masuk, kita harus mengumpulkan, contohnya di sini hanya satu ya, mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk. Contoh di sini hanya satu, dan kemudian kita meneliti ketepatan alamat. Apabila alamatnya tertera di sampul ataupun di map, maka kita harus meneliti apakah alamatnya sudah sesuai dengan yang alamat kita atau belum. Dan kemudian kita menggolongkan surat sesuai dengan urgensinya. Ada beberapa jenis urgensi dari surat, yaitu yang pertama adalah surat penting, adalah surat segera, surat amat segera, surat penting, dan juga surat penting. Surat amat segera adalah 1 kali 24 jam, biasanya itu surat seperti krisis. Kemudian surat segera 2 kali 24 jam. Misalnya dalam universitas itu adalah surat ke mahasiswa yang berpotensi untuk di drop out, dan yang surat penting itu biasanya 3 kali 24 jam. Itu contohnya di universitas adalah surat edaran. Kemudian setelah kita menerima surat, kita meneliti ketepatannya, kita menggolongkan surat berdasarkan urgensinya. Kemudian kita menandatangani surat tersebut. Itu akan menjadi bukti bahwa surat ini sudah diterima. Nah, kemudian kita harus membuka surat dengan aman. Kita membukanya dengan aman. Ini terkait dengan asas keutuhan dan juga kelengkapan surat. Kita membukanya dengan aman agar informasi yang terdapat di surat ini tidak lecet, tidak robek, ataupun tidak cacat. Setelah kita membuka surat dengan aman, kita melakukan persortiran antara surat dinas dan surat pribadi, karena banyak karyawan yang di kantor itu menetapkan alamat kantor untuk menerima surat pribadi agar menerimanya itu bisa dengan mudah. Nah, kemudian surat dinas itu sendiri pun terbagi menjadi 3, yaitu surat biasa, surat penting, dan juga surat rahasia. Biasanya surat rahasia akan tertera di atas surat tersebut. Kemudian kita melakukan pencatatan. Biasanya di kantor terbagi menjadi 2, yaitu sistem kartu kendali dan juga sistem buku agenda. Nah, kebetulan di sini saya tidak memiliki sistem pencatatannya. Nah, kemudian kita lanjut yang ke tahap yang keempat, yaitu membaca, menggarisbawahi, dan membuat catatan dari surat tersebut. Nah, misalnya di sini saya menerima persetujuan tawaran, maka di sini saya harus menggarisbawahi tawaran-tawaran ataupun permintaan-permintaan yang muncul dari Universitas Brawijaya. Selanjutnya, melakukan pengarahan surat. Pengarahan surat adalah pengarahan kepada siapa surat ini ditujukan ataupun kepada siapa surat-surat ini harusnya ditujukan, yaitu orang-orang yang berhak. Nah, biasanya pengarahan surat ini disertai dengan surat disposisi, yaitu surat perintah tentang siapa yang harus menindaklanjuti ataupun mengambil tindakan dari surat ini. Kemudian tahap yang kelima adalah penyampaian surat. Penyampaian surat adalah penyampaian kepada buku ekspedisi sebagai bukti bahwa surat ini telah diterima. Kemudian di tahap yang keenam adalah pengolahan surat. Pengolahan surat ini berkaitan dengan instruksi dari pimpinan, apa yang harus kita lakukan. Misalnya surat ini pimpinan menyuruh anggota misalnya itu anggota lapangan, tim lapangan untuk langsung melakukan instalasi pendingin ruangan di Universitas Brawijaya. Kemudian setelah dilakukannya pengolahan surat sesuai dengan instruksi pimpinan, kita akan melakukan pengarsipan ataupun penyimpanan arsip. Arsip surat ini akan dikirimkan ke arsip ataupun ke bidang administrasi sebagai bukti. Dan itu semua adalah alur dari penanganan surat masuk maupun surat keluar. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.